Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Asti lagi di kesempatan hari ini. Wah, ternyata volumenya belum gede. Sorry ya. Ketemu sama Asti lagi di kesempatan hari ini edisi ke-22 Maret 2022. Wow, tanggal cantik. Ada yang mempersiapkan sesuatu di tanggal ini. Ya, apapun tanggalnya, dengan konsekuensi apapun, tetap mulailah semua dengan ucapan bismillah untuk yang muslim ya. Dan setidaknya berdoalah sebelum memulai sesuatu. Seperti itu ya teman-teman ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, tanpa terkecuali saja Mas Tulus ucapkan salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Jangan lupa langsung pencet tombol subscribe, dihidupkan tombol loncengnya. Dan juga untuk kalian yang sudah bolak-balik ke sini, Mas Tulus minta supportnya dengan dipencet tombol like, di-share apabila penting, dan satu lagi minta sedekahnya dengan tidak meskip iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh dibuang, yang jauh-jauh ya, boleh dilewatin kalau yang panjang. Kalau yang pendek kalau bisa jangan ya. Terima kasih banyak. Sedekah loh ya, jadi nggak ada paksaan. Kalau jenengan mau lewatin juga nggak apa-apa. Aku hanya meminta sedekahnya, jadi jangan jadi kontroversi. Jangan begitu ya teman-teman. Saya minta keikhlasan hati dari jenengan semua buat sedekah membantu Mas Tulus supaya dapat gaji setiap bulan. Amin. Terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk yang ada di Indonesia sama di luar negeri tempat terkecuali yang selalu menyimak video-video terbaru dari Mas Tulus. Terima kasih banyak support dan dukungannya ya. Oh ya teman-teman, pengiriman tanah sudah banyak yang sudah sampai. Yang masih Mas Tulus cek belum sampai itu adalah kemarin untuk yang dari Bali sampai, Salatiga juga sampai. Nanti kalau sudah sampai semuanya Mas Tulus akan review ya. Mas Tulus akan absen atau Mas Tulus akan bikin review unboxing bila perlu. Ya, yang dari Sulawesi belum, yang dari Medan belum, dari Papua belum sampai, kemudian dari Banten juga belum sampai. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu yang dari Banten ya, ada yang bisa bantu silahkan dibantu untuk dikirimkan ke Pasar Minggu ya teman-teman yang ada di Banten. Mas Taufik sepertinya lagi repot. Sebetulnya kemarin yang dari Banten harusnya Mas Taufik, tapi Mas Taufiknya masih belum sempat ya, masih banyak kerepotan. Teman-teman yang masih pengen bantu untuk yang dari wilayah Banten silahkan langsung hubungi Mas Tulus. Caranya gimana Mas? Langsung hubungi Mas Tulus di kolom deskripsi ya. Teman-teman, karena sedekahnya untuk nasi boxnya kurang, Mas Tulus memutuskan tetap akan menggelar sedekah nasi box, dan jumlah yang harus kita sedekahkan di bulan ini hanya di, ya alhamdulillah, di 390 nasi box ya teman-teman. Jadi kita sedekah dengan dana yang sudah ada saja terkumpul di 4,9 juta 50 ribu. Itu nanti untuk akomodasi dan lain sebagainya. Akhirnya kita pangkas menjadi di 390 box. Dan Mas Wardi tahun ini tidak kebagian. Padahal bulan ini tuh Mas Wardi terakhir sedekah di Lampung, tapi tidak ada rezekinya. Jadi baru kita bagi untuk yang di Jakarta saja. Jadi Mas Wardi ngalah dulu sementara, karena untuk yang di Lampung sepertinya Mas Wardi kan akan, insya Allah akan beranjak ke Jakarta. Mas Wardi insya Allah kan tinggal di Jakarta bareng sama Mas Tulus. Jadi yang di Lampung masih belum ada sedekah terakhirnya ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang mau membantu, mau nambahin untuk sedekah nasi box, silakan. Kita akan gelar di tanggal 25, tepatnya di hari Jumat terakhir di bulan Maret 2022. Teman-teman yang mau pengen nambahin nasi box lagi masih ditunggu. Nanti sekarang sudah Mas Tulus bulatkan di 390 box. Tapi kalau misalnya jenengan mau nambahin, nanti bisa Mas Tulus larikan ke Mas Wardi yang di Lampung, atau buat nambahin yang di sini. Silakan teman-teman yang masih pengen bantu, Mas Tulus ketuk hatinya, tok 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 tok
Yuk dibantu sedekah. Gimana caranya Mas Tulus kalau membantu sedekah nasi box? Caranya gampang, transfer ke rekening BRI yang ada di kolom deskripsi. Transfernya Rp12.000, maksimalnya terserah kalian. Unlimited selebihnya, minimalnya Rp12.000 ya. Langsung transfer ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi. Dan teman-teman yang membantu sedekah bumi, Mas Tulus sudah kasih tahu kalau yang sudah punya rekening DBS Mas Tulus bisa langsung transfer ke situ. Tapi kalau masih bingung juga, hubungin Mas Tulus aja. Kalau misalnya mau hubungin Mas Tulus, gimana caranya toh Mas? Tuh di kolom deskripsi ada nomor WhatsApp, ada Instagram yang bisa kalian hubungi, DM saja atau private message ke situ ya. Langsung hubungi Mas Tulus saja di situ ya. Silahkan. Dan untuk yang pesan minyak bidara hari ini ready cukup banyak, stoknya melimpah. Jadi teman-teman yang masih pengen butuh minyak bidara, cara hubungi Mas Tulus gimana? Yo wes, pencet kolom deskripsi aja. Bisa via WhatsApp, bisa via chat, bisa juga via Instagram. Silakan langsung hubungi Mas Tulus aja, nggih. Terima kasih banyak yang sudah membantu sedekahnya dengan tidak men-skip iklan, sudah bantu kirim tanah ke sini, menyisihkan sedikit rezekinya, kemudian membantu sedekah bumi juga. Terima kasih Oma V, terima kasih Oma sudah membantu juga nambahin sedikit buat nasi box. Kemudian terima kasih juga buat teman-teman yang sudah membantu untuk yang namanya sedekah bumi dan lain sebagainya, nasi box. Pokoknya cuma bisa bilang terima kasih. Semoga Allah yang menukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan juga semoga Allah permudah untuk hajat baiknya. Apapun hajat baiknya semoga Allah kabul ya, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Hari ini pengen bahas apa? Nah, dari polling yang sudah Mas Tulus terima via WhatsApp dan juga via Instagram, ternyata yang paling banyak minta dibahas adalah bahas soal Mbak Rara yang viral gara-gara aksinya yang dia berlari di sirkuit Mandalika. Dia lari tanpa alas kaki, pas hujan dia teriak-teriak kayak istilah kata hampir seperti orang bernyanyi. Kemudian dia berhasil menyingkirkan jadi dia tuh viral sebagai pawang hujan ya. Tadi Mas Tulus sempat stalking dulu sebelum Mas Tulus membahas sosok beliau. Ternyata sosok beliau ini adalah memang perempuan cantik juga, asalnya dari Papua. Dan untuk agamanya yang saya baca dari berita portal berita online, katanya agamanya adalah kepercayaannya kejawen, tetapi agamanya tidak tahu apa. Ngapunten nggih teman-teman. Jadi saya juga terbatas informasinya, saya sudah coba cari tahu, tapi ketemunya yaitu tadi kepercayaannya Mbak Rara itu kejawen. Kemudian beliau itu lahir di Papua 38 tahun yang lalu, dan beliau saat ini sedang berdomisili di Jakarta. Di Denpasar, Bali. Dan ternyata Mbak Rara ini termasuk sosok yang ternyata juga indigo, ternyata bisa meramal, ternyata bisa membaca tarot, dan bahkan konon yang saya baca ini, kalau saya salah ya, ngapunten nggih Mbak Rara kalau lagi nonton, katanya beliau juga paranormal yang membuka praktek. Katanya, saya juga tidak bisa memastikan bahwa ini yang selesai. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ada dua yang Mas Tulus garis bawahi ya. Yang pertama adalah soal sosok apa yang membantu Mbak Rara untuk dalam tanda kutip menyingkirkan hujan ya. Kemudian yang kedua, Mas Tulus coba dibahas soal pawang hujan sendiri, sebenarnya itu profesi apa ya. Apakah sebetulnya betul-betul Mbak Rara itu bisa sehebat itu menyingkirkan hujan atau apa? Nah, nanti kita akan bahas sesuai dengan pertanyaan jenengan. Hanya dua yang bisa Mas Tulus garis bawahi ya, karena pertanyaan-pertanyaan lain itu agak nyeleneh-nyeleneh. Yang pertama adalah sosok apa yang Mas Tulus lihat, atau maaf istilah kata membantu Mbak Rara. Mbak Rara, saya ngapunten, mohon maaf kalau misalnya jenengan pas lagi nonton video ini terus saya terkesan mendahului ya. Tapi saya hanya mengatakan apa yang saya lihat berdasarkan videonya yang jenengan. Saya jujur ngefans dari cara bicaranya enak, cara ngomongnya tuh ya gimana ya, ngademin hati dan lain sebagainya. Aku nggak mau membahas soal profil Mbak Rara secara detail, tapi intinya adalah saya suka dengan cara bicaranya ya. Sosok apa Mas Tulus yang membantu Mbak Rara? Asik membantu maaf ya, sekali lagi saya bukan membuka sesuatu, saya tidak akan mendetailkan secara sosoknya seperti apa, tapi yang pasti saya melihat ada sosok wanita yang maaf usianya sepertinya sudah lanjut dan sudah dewasa, sudah tua banget tapi terlihatnya seperti parubaya, dan menggunakan banyak sekali aksesoris di tubuhnya. Selanjutnya aku kaget ketika aku bilang, Eyang apakah kenal dengan dia, apakah kenal dengan sosok ini, dan Eyang mengatakan ya kami satu naungan. Dan aku agak kaget,
Mbak Rara dengan saya satu naungan, maksudnya apa ini ya gitu loh. Nah itu yang Mas Tulus lihat ya. Kemudian ketika Mbak Rara itu jalan kaki, lari atau sambil teriak-teriak, itu sebetulnya apa yang Mas Tulus lihat? Mas Tulus melihat ada seperti kayak ketika dia menyibakkan sesuatu tuh kayak ada asap yang keluar lari ke atas, asap keluar lari ke atas gitu-gitu. Hanya itu aja yang Mas Tulus lihat. Lalu energinya positif atau tidak Mas Tulus, Mbak Rara? Sedikit banyaknya saya tidak mengatakan 100% baik, saya juga tidak mengatakan 100% jahat, tetapi di sini secara pribadi, secara apa, pembacaan energi atau merasakan energi, saya sendiri sebagai sesama orang yang memiliki kemampuan yang mungkin sedikit sama dan lebih hebatan Mbak Rara, aku ngerasa kayak ya adem-adem aja. Menurut aku baik-baik aja, positif-positif aja menurutku. Ya, yang aku rasakan sosok Mbak Rara ini adalah ya itu tadi, ngayomi, adem. Cuma memang ada yang mengkomplain itu, katanya Mbak Rara kok bisa ya Mas Tulus, dalam arti begini, beliau mengatakan iya saya bisa menyingkirkan awan, iya saya bisa menyingkirkan. Nah sebetulnya gini, memang dalam bahasanya menurut saya menurut aku ya, menurut aku ketika memang Mbak Rara sendiri mengatakan hal seperti itu, menurut aku sih agak sedikit kelepasan ketika mengatakan ya saya bisa menyingkirkan awan. Saya juga melihat videonya kok, kemudian saya bisa mencari pawang hujan dan lain sebagainya. Nah menurut aku sih gini ya, ketika kita punya kemampuan, alangkah lebih baiknya ketika orang hanya melihat kemudian menilai dengan sendirinya. Ketika orang punya kemampuan, terus dia mengatakan, iya saya bisa pawang hujan, saya bisa nyingkirin hujan, kemudian saya juga bisa menyingkirkan ini, menyingkirkan itu, dan saya juga dipakai sama SEA Games waktu dulu dan lain sebagainya. Nah, ini menurut aku sedikit berlebihan sih ketika Mbak Rara sendiri yang menyampaikan. Tapi beda halnya ketika memang kayak berita online dan juga wartawan ataupun siapapun mereka yang memang sudah mencari tahu soal sosok Mbak Rara dan ternyata memang di belakang. Nah, yang membuka publik misalnya tanpa Mbak Raranya sendiri yang ngomong, menurut aku sih baik-baik aja. Dan ada sedikit orang yang menyalahgunakan, dalam hal ini dia tidak menyetujui apa yang dikatakan Mbak Rara, karena Mbak Rara memang mengatakan saya bisa nyingkirin awan. Aku memang lihat videonya, aku ada videonya dan Mbak Rara mengatakan itu. Buat aku sih itu sedikit kelepasan ya bahasanya seperti itu. Tapi sekali lagi ya, semua orang punya hak untuk mengakui apa kemampuan mereka masing-masing. Tetapi kalau saya sendiri juga enggak, kalau saya enggak mau bilang wah aku orang hebat, aku indigo gitu-gitu. Jadi aku tidak mau seperti itu. Jadi ya itu tadi, wajar menurut saya ketika Mbak Rara dikatakan sebagai bisa baca tarot, bisa nerawang, bisa ngeramal, kemudian jadi paranormal, pawang hujan. Menurut aku satu kewajaran, karena naungannya Mbak Rara juga luar biasa ya. Naungannya Mbak Rara positif atau negatif Mas Tulus? Sebenarnya Mbak Rara ininya ya menurut aku sebagian besar positif, karena di aku kliknya juga enak. Jadi saya akan bilang ini akan dirasakan sama anak-anak indigo yang lain, orang-orang yang punya kemampuan sama dengan Mbak Rara, dan orang-orang ini akan merasa lebih baik atau lebih enak ketika membahas sosok Mbak Rara, dan akan merasakan rasa atau energi yang sama ketika beliau membahas soal Mbak Rara. Dan ini sesuatu yang menurut aku ya akan dirasakan semua orang yang punya kemampuan yang sama. Apalagi basicnya adalah betul Mbak Rara memang mengakomodir atau mengakui kepercayaan kejawen. Dan aku ya karena orang tuaku atau nenek leluhurku juga sama dulu kejawen, mungkin ya aku juga nggak tahu, tapi aku ngerasanya juga fine aja ya. Dari segi pandang agama ya mungkin ini akan salah ketika nggak ada orang yang bisa mengendalikan hujan dan lain sebagainya, nggak ada orang yang bisa mengategorikan hujan dan lain sebagainya. Jadi aku sih tidak mau memandang ini dari segi agama, aku juga nggak memandang ini dari segi masyarakat ramai, tapi dari segi pandangku sendiri dari jalur ternetral, dan tidak ada basic agama sedikit pun dari apa yang aku katakan. Teman-teman, ketika kalian seorang Islam yang mungkin membacakan dalil kemudian menyindir orang yang di luar agama kita, menurut aku itu nggak akan kena di mereka, karena mereka juga punya cara sendiri, mereka punya prosesi sendiri. Jadi kalau kamu punya dalil untuk nyindir kita atau mengingatkan, setidaknya bukan menyindir, tapi mengingatkan kita sesama muslim untuk membaca, oh ini loh ternyata kejadiannya seperti ini, pawang hujan itu nggak ada, yang bisa mengendalikan hanya Allah. Takutnya nanti kamu terkamuflase, kemudian keimanan kamu berkurang gara-gara mempercayai seakan-akan orang tadi hebat kemudian bisa mengendalikan hujan, seakan-akan orang tadi bisa mengendalikan dan lain sebagainya, seakan-akan. Padahal kan sekali lagi yang punya alam itu Allah, Allah yang punya hak atas segala sesuatunya. Padahal konteks awalnya hanya seperti ini. Mbak Rara itu anggaplah begini tok,
cuman berdoa, tapi cara berdoanya dengan cara keyakinan dia, kemudian doanya dengan tulus, dengan energi, ada dorongan energi tertentu, kemudian doanya tadi cepat sampai kepada Tuhan, dan kebetulan Tuhan mengkabulkan doanya Mbak Rara. Karena banyak dorongan tadi. Dan faktor alam itu sangat bisa dipengaruhi oleh apapun ya teman-teman. Jadi mungkin hanya kebetulan. Jadi kita tuh nggak usah juga terlalu gimana ya, ngambil ini dari mentang-mentang viral terus kita hubungan dengan agama dan lain sebagainya. Kalau kamu mengingatkan sesama muslim itu baik. Tetapi kalau kamu menyindir ataupun mengingatkan orang di luar agamamu yang kamu pakai dalil Islam, ya nggak akan kena. Karena Mbak Rara sendiri mungkin ya yang saya baca juga menggunakan sesaji dan lain sebagainya, itu mungkin arahnya ke kejawen sama Hindu ya, antara itulah gitu loh. Tapi saudara-saudara kita ya, di agama kita pakai sesajen untuk berdoa ya haram, nggak boleh. Tapi kalau kamu mengatakan haram itu ke orang Hindu, ya orang Hindu juga nggak akan terima, karena mereka budayanya seperti itu, kepercayaannya seperti itu. Jadi kita nggak bisa. Makanya ada sosok Gagak ini loh teman-teman. Ini aku barusan tadi malam terima kabar lagi. Ini yang diserang ustadz besar nih sebentar lagi. Sebentar lagi ada ustadz besar yang akan pecah, yang akan jadi bahan kontroversi. Saya juga nggak tahu. Ini saya lagi ngincar ustadz besar nih, mau saya hancurkan. Jadi ceritanya salah satu rekan kita atau teman gaibku tuh megang si Gagak ini satu, dia ngeromet. Oh lihat aja ya, kamu tuh bisa ngingetin semua orang, tapi saya akan bikin ribut satu kali lagi katanya. Ada ustadz besar yang akan terjebak. Nah ini yang aku sendiri masih belum tahu. Nah ini teman-teman, hal-hal seperti ini yang akan jadi pemicu nantinya. Kalau kita ngambil dari sekitar netral, sorry, kita nih orang Jawa, kita nih punya kebudayaan, itu tuh sudah ada dari dulu ya. Itu menurut aku dari segi Mbak Raranya sendiri. Dari pertanyaan yang kedua adalah Mas Tulus bahas dong soal pawang hujan tuh dari segi pandang Mas Tulus sendiri itu apa? Sorry teman-teman, yes, aku banyak mengetahui bahwa pawang hujan itu adalah profesinya orang dalam arti orang Jawa yang kejawen banget. Tidak ada di Islam cara menyingkirkan hujan, itu nggak ada. Jadi hanya sekedar ya Allah, saya punya hajat, kalau memang harus hujan mohon dipindahkan. Mungkin kita hanya berdoa sesuai dengan mulut kita saja, tetapi prosesi, mantra dan lain sebagainya saya juga tidak pernah memahami itu. Jujur, saksinya ada Mak Lucy, ada Tika, Mas Tulus juga beberapa kali. Alhamdulillah Allah kabul doanya, alhamdulillah Allah ijabah doanya untuk bisa membantu teman-temanku hajatan, dan alhamdulillah tidak hujan ya teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang datang ke sini kemudian meminta tolong, ada sekitar 4 orang, termasuk acaranya Tante Ida. Silakan cari tahu pas acara Tante Ida itu pas musimnya hujan, tapi alhamdulillah Allah kabul nggak hujan ya. Apa yang Mas Tulus lakukan, pengen tahu nggak? Aku cuma sediakan pisang, kemudian ada kelapa, ada teh manis, sama teh tawar, kemudian susu murni. Apakah tadi saya persembahkan kepada jin? Tidak, semuanya saya konsumsi. Semuanya saya suruh minum pengantennya. Lalu apa yang Mas Tulus doakan, apakah mantra? Demi Allah saya tidak pernah membaca mantra. Saya hanya membaca, ya Allah, saudaraku akan punya hajat, saudaraku akan punya acara. Kebetulan beliau meminta tolong kepada saya untuk minta tolong didoakan supaya tidak hujan. Alhamdulillah Allah kabul. Hanya seperti itu. Nah, pisang dan air kelapanya itu diminum rame-rame sama kita-kita. Setelah acaranya selesai, Tika makan pisangnya, Tante Ida ada saksinya banyak. Dan secara tidak langsung saya berhasil melakukan itu, meskipun itu hanya kebetulan sebenarnya. Bukan karena saya punya kemampuan bisa mengontrol hujan. Yang lebih jos lagi itu Mbah Emprit kurek. Mbah Kumprit ki mbiyen yo pawang udan. Aku tidak pernah lihat, maaf ya, kalau Mbak Rara kan bawa apa itu mangkok kuning segala singing bowl dan lain sebagainya. Kalau mbahku tuh enggak. Malah yang aku dengar cuma brambang-abang podo nyimpang, anak putuku arep ndegai. Yang aku dengar cuman itu pada waktu dulu. Tapi Allahu Akbar, aku juga sempat kaget. Ya bener, bergeser gitu loh awannya. Aku tidak tahu, mungkin ya ada sebuah energi di antara orang yang sedang berdoa tadi. Sama aja, mbahku bukan baca mantra, sebetulnya berdoa. Tetap memintanya kepada Allah. Mereka nggak punya kuasa dan daya apa-apa. Wong aku juga nanya kok. Aku dulu tuh mbahku tuh pawang hujan, Rek. Jujur, mbahku, Mbah Empret itu tuh pawang hujan. Angger wis arep angkat hujan, aku kan dulu sering diajak. Brambang, siang aku denger cuma itu. Brambang abang podo nyimpang anak putu karo ndegai. Cuma begini-begini doang tangannya. Sumpah aku cuma kayak gitu doang. Tapi aku tidak lupa sampai detik ini. Mbahku selalu baca bismillah
ketika berdoa. Dan alhamdulillah sih mbahku cuma medianya yang aku ingat ya hanya garam saja. Dan ya sama dengan mbahku dulu, sama kelapa, pisang raja sajen, kemudian susu murni dan juga teh manis, hanya itu. Tapi nanti kalau misalnya, kalau yang aku ingat dulu waktu zaman mbahku, engko lek misalnya tiba gerimis atau mulai udan sedangkan acara rong rampung, sing duwe hajat kon mangan klopone ya nduk, atau pisangnya atau minum susunya gitu loh. Jadi cuman kayak gitu doang. Tapi nanti setelah memang alhamdulillah semuanya lancar ya, dimakan orang juga nggak apa-apa itu. Jadi nggak ada, maksudnya aku juga bilang, aku sempat bilang, "Mbah, iki tinggu setan sing tiba." Karena dulu kan mbahku banyak ya genderuwonya, jadi aku bilang arti sing timbah terus ben dorong pikiran apa kan gitu ya, mungkin apa genderuwo tuh dorong awan dan lain sebagainya. Aku tidak melihat itu loh teman-teman, jujur aku nggak melihat ada jin yang bisa dorong awan kemudian menggeser awan. Tidak, sejatinya hanya sebuah konsentrasi antara kita berdoa kemudian menuju kepada Tuhan dengan energi yang dimiliki sama orang tadi, kemudian alhamdulillah Allah mengizinkan, Allah menggeser itu. Hanya seperti itu. Ada energi memang, ada doa yang tulus memang di situ, kemudian Allah izinkan dikabul. Hanya sebuah kebetulan. Jadi jangan hubungan dengan sesuatu. Nah, masalahnya adalah masyarakat Indonesia ini sangat gampang terpengaruh dengan kejadian-kejadian yang viral. Nanti ujung-ujungnya ngene. Oh, hujannya karena Mbak Rara ini, karena berkat nggak ada hujan. Padahal ya belum tentu. Mbak Rara nggak doa pun kalau Allah tidak mengizinkan ada hujan, ya nggak akan hujan. Intinya seperti itu. Jadi sebuah kebetulan yang didorong oleh ketulusan Mbak Rara berdoa, kemudian didorong sama keajaiban Tuhan tadi, ada sebuah energi yang mendorong itu. Jadi sama dengan mbahku dulu. Kalau dari segi pandang aku ya, pawang hujan itu bukan sesuatu yang salah ya, selama dia mengatakan sesuatu yang gini. Kalau mbahku tak tanya, "Mbah, apakah mbah juga mbah tuh minta tolongnya sama siapa?" Nih, dengerin ya teman-teman. Aku masih kelingan aku masih ingat mbahku dulu bilang, "Apakah ini kelapa buat orang yang buat jinnya mbah atau yang bantuin mbah atau apa?" Enggak. Terus mbah mintai karo sapa? Kowe ora krungu mbah membaca bismillah, kata mbahku. Dadi aku njaluke karo sapa? Njaluke Gusti Allah. Iya, mintanya sama Allah. Jadi ada beberapa orang tuh yang memang ketika berdoa justru dikabul cepat. Ada yang cepat dikabul, mungkin karena ketulusan doanya, mungkin karena ada energi pendorong di situ. Memang Allah sudah menjadikan dia sosok yang ibarat kata ketika berdoa bisa dikabul untuk doa-doa tertentunya. Jadi saya rasa semua orang punya passionnya masing-masing. Saya rasa semua orang tuh punya, Allah menciptakan setiap manusia ada fungsinya. Allah menciptakan apapun pasti ada tujuannya. Tapi lek iki mbok pandang dari segi agama, ini akan sangat salah. Karena di agama kita nggak ada. Ya aku jelas-jelas teh kok, mbah, apa sing bantu sampean jin, mbah? Apa yang bantu sampean perewangannya sampean? Ya orang lah, aku njaluk karo Gusti Allah kok. Kamu kan tadi dengar mbah ngomong bismillah. Iya, jadi selalu baca bismillah si mbahku itu. Dan mbahku dulu memang aku lihat kepercayaannya kejawen ya. Dan aku tidak melihat sesuatu yang buruk. Dan kalau toh memang mbahku itu melakukan, kejawennya ilmunya itu ilmu yang salah, alhamdulillah mbahku tuh dua-duanya memang ya dukun, memang ya tukang ewang bantu wong meriang, nyobati uang meriang dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah mbahku nggak ada yang ninggalnya susah, malah lagi tidur senyum semua dua-duanya. Nah, ini sebuah contoh menurut saya ya. Kepercayaan terhadap sesuatu itu tergantung cara kita menyikapinya. Kalau dari segi agama sudah pasti akan salah. Tetapi sekali lagi, kepercayaan kita dalam, ada orang yang masih percaya dengan bakar dupa, bakar minyak, bakar ini, bakar itu, ini sebagai pengharum ruangan. Kemudian banyak malaikat yang suka dengan wangi-wangian. Supaya apa? Supaya rumahnya diberkahi, didatangi sama malaikat. Bukan berarti ngundang jin. Nah, sayangnya adalah memang bangsa jin sebagian ada yang suka dengan dupa. Ini yang akan menggiring kita ke situ. Kita harus betul-betul mengambilnya dari segi terbaik ya teman-teman. Kalau dari segi agama ini akan salah. Saya tidak mendukung pawang hujannya, tapi saya juga tidak mendukung ketika jenengan itu mengkaji ini dari segi agamanya jenengan masing-masing. Sedangkan pelakunya ini bukan agama kita. Kalau kita klaim ini salah sebetulnya. Tetapi sekali lagi, ya ini Indonesia. Kita sudah ada itu dari lama. Dan aku pun dalam arti beberapa kali melakukan hal yang sama. Dan banyak orang yang datang ke sini cuman sekedar apa kalian pikir aku tuh baca mantra? Enggak. Kalau orang datang, demi Allah, iki Mas Tulus ngomong. Kalau orang datang ke Mas Tulus, ya Allah, ini ada hambamu, ada anak manusia datang ke saya.
kalau memang saya yang jadi obat dari orang yang datang ke saya ini, dan memang saya diizinkan untuk bisa mengobati beliaunya, saya minta tolong sama Engkau ya Allah, Engkau yang maha mengabulkan, Engkau maha hebat, Engkau maha mengobati, Engkau maha segala atas maha. Tolong jadikan tanganku, jadikan doaku ini ijabah bagi orang yang aku obati. Alhamdulillah kabul, di ijabah sembuh orangnya. Hanya kebetulan, bukan aku orang hebat, ya. Jadi sebenarnya konteksnya seperti itu. Jadi kita ngambilnya dari segi terjelas, tertengah-tengah saja. Pawang hujan di Islam ada nggak ada yang bisa. Sekali lagi semua hanya sebuah kebetulan yang kebetulan Allah izinkan menjadi seakan-akan menjadi karomah orang tersebut. Kok kebetulannya seakan-akan begini ya Mas Tulus? Kok kebetulannya begini ya Mas Tulus? Ya hanya kebetulan saja. Ambil segi terpandangnya seperti itu. Dan sekarang kita nggak bisa membuang itu secara tiba-tiba juga, karena ya sekarang orang hajatan di mana-mana masih butuh dukun untuk mawangin hujan loh, jangan salah. Jadi masih banyak yang seperti itu. Aku jujur juga nggak mau melakukan profesi seperti itu, tapi ketika ada orang datang ke rumah, Dut lagi musim hujan, siapa tahu kamu bisa bantu emak. Apalagi emak datang ke rumah nangis, aku wis nggak iso apa-apa. Demi Allah aku udah dibayar apa-apa, aku nggak dibayar apa-apa. Orangnya sampai ngomong, kemarin beli kelapa sama ininya gimana le? Malah aku sing modal, amit aja jembai. Bukannya aku, Allah Akbar, maksudnya aku mengatakan apa yang sudah aku keluarkan, tapi kelapanya aku yang beli, susunya aku yang beli semua. Tanya Mak Lucy, ada saksinya, sumpah demi Allah. Jadi kalau aku nggak bisa menguangkan jasaku gitu loh istilahnya, ya aku berusaha lek dikabul ya alhamdulillah, lek ora ya berarti memang Allah belum mengizinkan doaku dikabul. Kan ibarat kata begitu. Kalau aku mentok-mentok paling cuma sholat duha sebelum pergi, kan waktu itu tak tinggal pergi terus ya, karena mereka tuh selalu ada acara pas di hari Sabtu Minggu, sedangkan Mas Tulus harus keluar. Sebelum nyanyi tuh Mas Tulus harus duha dulu. Kayak gitu-gitu doang sih, hanya minta sama Allah untuk mengkhusyukkan doanya. Selebihnya ya aku kembalikan kepada Allah ketika dijabah atau tidak ya. Teman-teman, sekali lagi ambil garis terbaik dari apa yang kalian simak, dari apa yang kalian lihat, karena ketika kita mengambil dari jalur-jalur yang salah, kita hanya akan jadi provokator bagi orang lain. Kita hanya akan menjadi orang-orang yang justru panas hati gara-gara melihat ini sesuai dari segi pandang kalian masing-masing. Sekali lagi, mereka punya agama, mereka punya budaya, mereka punya cara, kita hargai cara mereka, kita dengan cara kita sendiri aja ya. Kalau kita nggak boleh, berarti kita jangan melakukan hal yang seperti itu ya. Di agama kita nggak ada ya jangan. Kalau aku sebatas berdoa saja, selebihnya aku mintanya sama Allah. Selebihnya Allah mau kabul atau tidak saya nggak bisa menjamin itu. Jadi aku nggak pernah bisa bilang ya aku coba ya mak, aku nggak bisa memastikan nggak akan hujan. Alhamdulillah Allah kabul misalnya ya. Bahkan waktu itu yang aku di sini berhasil, malah aku di sana hujan, kemudian ada yang menggeser hujan dan lain sebagainya, itu semua karena Allah. Jadi benar ketika ada orang yang bisa menggeser hujan atau tidak, menurut aku tidak ada orang seperti itu. Hanya memang mereka diberikan gift tertentu sama Allah, dan Allah membantu itu seakan-akan terjadi dan menjadikan ini sebagai contoh bahwa oh ada loh orang spesial yang bisa melakukan ini karena dengan ketulusan orang tersebut. Mungkin juga seperti itu. Jadi biarkan Mbak Rara dengan profesinya, dengan caranya, karena itu keyakinan dia. Nah kita dengan keyakinan kita ya teman-teman. Sekali lagi ambil jalur tertengahnya. Yang setuju silakan, nggak setuju juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak orang baik. Saya doakan untuk yang belum memahami semoga cepat paham. Dari segi pandang kita sebagai orang Jawa, ini sesuatu yang biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang patut untuk kita ributkan. Kalau dari segi agama memang agak sulit untuk disatukan, tapi sekali lagi hargai setiap keputusan orang. Ya kita sebagai Islam, kita juga kalau bisa jangan mempercayai kejadian-kejadian seperti itu terlalu percaya banget sampai mengganggu keimanan kita, jangan. Tapi kalau hanya oh ini seru-seruan, ini Indonesia, memang ada seperti ini, hanya sebatas itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai mengurangi rasa imanmu kepada Tuhan, terus kepercayaan kamu bergeser seakan-akan sama Mbak Rara yang hebat banget bisa ini. Belum tentu Mbak Rara bisa melakukan itu di lain kesempatan ya. Pasti ada gagalnya juga, karena sesuatu itu ya dari hati. Ada gini intinya, dari sini kemudian lari ke atas, Allah kabul. Intinya di situ, kembali ke dirinya masing-masing ya teman-teman. Kurang lebih itu yang bisa Mas Tulus bahas. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan buat kita semua. Mas Tulus doakan yang lagi sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang lagi belum punya rezeki semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah, amin. Yang punya hutang piutang semoga cepat lunas, amin. Yang punya niat, punya hajat kayak Mas Tulus juga lagi punya hajat, semoga yang dagang juga dilariskan, dimudahkan dan juga dikabul hajatnya, amin. Untuk yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja rezekinya berkah, amin. Dan juga semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Sekali lagi nilai segi terbaik, ayo dong yang lagi punya rezeki bantu sedekah nasi box biar ada tambahan sedikit buat nasi boxnya. Oke,
Terima kasih banyak orang baik, sehat selalu buat kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sekali lagi, Mas Tulus tidak pernah memaksa kalian untuk mempercayai apa yang Mas Tulus sampaikan, tapi dinilai dari segi terbaiknya aja ya. Aku nggak pandang dari segi agama, tapi dari segi pandangku sendiri. Dari segi ternetral kita sebagai warga negara masyarakat Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik.